Halo semua, dalam video kali ini saya ingin membahas topik yang cukup sering ditanyakan. Investasi itu harus canggih, ya, canggih dalam artian aset alokasi, saham sekian persen, reksadana pendapatan tetap sekian persen, reksadana campuran sekian persen, kita analisis risk adjusted return, hitung Sharpe ratio, bikin efficient frontier gitu ya. Cari produk yang top setiap tahun, pindah-pindah terus, market naik jual, market turun beli gitu, timing gitu ya. Atau ya cukup tiap bulan cost averaging aja. Nah, jawaban atas pertanyaan tersebut menurut saya sangat tergantung pada pengalaman orang masing-masing gitu. Nah, tapi beberapa waktu yang lalu saya menemukan satu buku yang cukup menarik. Ya. Buku ini judulnya Just Keep Buying, yang dikarang oleh Nick McGill gitu ya. Nah, salah satu buku ini membahas tentang topik tadi. Investasi itu baiknya canggih atau udahlah tiap bulan auto debit aja gitu. Nah, pembahasan dia sebagai berikut. Jadi si Nick McGill ini lulusan Ivy League. Ivy League itu berarti sudah kampus ternama lah di Amerika Serikat. Kerja di perusahaan investasi ya. Sejak kuliah sudah melek keuangan. Ahli data lagi. Jadi data scientist juga ini. Saya baca buku dia banyak statement-statement yang didukung dengan data. Jadi luar biasa di Amerika sepertinya ada segala macam survei. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan itu sepertinya bisa terjawab gitu ya. Saya juga bingung tuh gimana caranya bikin survei-survei seperti itu. Tapi di sana banyak survei ya yang menyediakan baik resmi pemerintah ataupun dari asosiasi investornya. Nah, untuk orang yang seperti Nick McGill ini, saya nggak tahu dia latar belakangnya orang kaya atau tidak ya. Tapi dia bekerja dari bawah gitu. Jadi dia kerja, kalau nggak salah lulus dia masuk di perusahaan investasi, kerja dari bawah gitu ya. Ya namanya orang kerja walaupun gajinya relatif tinggi pada waktu itu, ya tingginya berapa sih gitu kan. Tentu biaya hidup di Amerika juga tidak murah ya. Jadi di awal-awal itu keuangannya tentu sangat terbatas. Jadi uang dia untuk investasi itu dari sisa gajinya aja gitu. Nah, setelah lulus dan kerja, dia itu menghabiskan waktu ratusan jam ya. Dia baca semua Berkshire Hathaway Letter to Shareholder. Jadi itu cukup terkenal tuh. Jadi setiap tahun Berkshire Hathaway yang dikelola Bapak Warren Buffett, mereka mengadakan RUPS. Setiap kali RUPS itu pasti di laporan keuangan tahunannya itu ada surat kepada para pemegang sahamnya. Nah, banyak nasihat-nasihat yang luar biasa dari Warren Buffett dan timnya ditulis di dalam surat tersebut. Nah, si Nick ini baca sampai selesai. Ya, dia juga baca dari William Bernstein, saya nggak tahu ini siapa, sama John Bogle. Kalau John Bogle itu legenda investor obligasinya US gitu. Kemudian namanya juga orang ahli ahli apa namanya ahli data gitu kan. Dia waktu beli jual reksadana saham apa semua dia bikin Excel. Excelnya itu dia bikin sampai kenapa saya beli, kenapa saya jual, saya bikin proyeksi returnnya, uang saya nanti jadi berapa, kalau labanya berapa, disimulasi jadi berapa, plus cek saldo setiap hari. Ya, kalau saya baca bukunya dia bilang saking seringnya dia cek saldo sampai pada level yang kronik gitu. Nah, nah eh, apakah Anda seperti itu? Ya, kalau orang biasanya baru invest, lagi semangat-semangat ceknya sih suka suka cek saldo gitu ya. Ya, kalau hasilnya bagus kita happy, kalau hasilnya jelek, wah kadang-kadang jadi bawaannya pengen marah gitu. Uh, Kalau sinik ini sudah ngeceknya mungkin bukan bukan ini lagi, bukan harian lagi, ceknya sudah mungkin jam-jaman karena dia kan belinya juga ada yang saham seperti itu. Nah, pada saat dia ngecek, bobot saya di saham kekecilan nggak ya? Apakah saya punya saham 60% harus saya kurangi jadi 42% dan saya pindahkan sisanya ke obligasi? Jadi setiap kali dia cek dia tuh selalu punya pikiran ini saya harus ganti apa enggak ya, ini nggak perform nih, oh ada yang lebih perform apa saya pindah gitu ya. Ini tipikal anak muda ya. Terus pertanyaan berikutnya, berapa nilai investasinya? Ya tadi kan saya sebutkan dia itu baru kerja gitu, baru kerja, gajinya oke ya, tidak luar biasa tinggi gitu ya, tapi juga mungkin sedikit di atas level UMR setempat. Jadi waktu itu dia berinvestasi senilai 1.000 US dollar.
15 juta rupiah. Saya nggak tahu tahun berapa sih. Jadi 1.000 ini bisa banyak, bisa juga nih. Tapi kelihatannya di atas tahun 2000. Kalau di atas tahun 2000, ya $1.000 eh, tidak banyak-banyak amat juga sih, walaupun cukup lumayan gitu. Nah, meski si Nick ini menguasai konsep investasi dengan sangat baik, personal finance-nya amat buruk. Ya. Personal finance itu mengacu kepada bagaimana kita kelola penghasilan, ya. Bagaimana kita mengelola pengeluaran. Jadi dia ahli soal investment ini itu analisa perusahaan, laba bersih segala macam. Giliran kelola uang sendiri amat buruk. Nah, waktu dia tinggal di San Francisco, dia tinggal kerja di sana. Ya namanya anak muda kan hangout gitu ya, diajak temannya minum-minum malam-malam gitu. Sekali makan dan minum itu habisnya kira-kira 100 US dollar. Nah, kalau dirupiahkan 1,5 juta rupiah. Akhirnya dia sadar gitu. Modal dia 1.000 US dollar. Katakan dia kelola dengan sangat baik, untung 10% setahun. Untuk Amerika sudah tinggi. Kenapa? Karena sebelum era bunga tinggi di tahun 2022, 2022, 2023 ini, bunga deposito US itu paling cuma 2% dan seringnya 0 gitu. Jadi kalau kamu bisa dapat 10% sudah 5 kali deposito, itu tinggi sekali. Nah, katakan dia luar biasa, proyeksi dia benar semua, analisa dia benar semua, $1.000 tuh untung 10% cuma 100. Sementara jumlah yang sama itu dihabiskan dia sekali makan sama teman-temannya gitu. Nah, baru dia ngeh gitu. Oh, selama ini fokus saya salah gitu. Kalau orang mau pikirkan strategi, timing, aset alokasi, pilih produk, analisa risk and return segala macam, boleh. Cuman modalnya sudah masih banyak gitu loh. Jadi kalau misalnya saya benar, untungnya juga signifikan. Tapi kalau yang masih nanggung cuma 1.000, saya untung 10% cuma buat saya makan satu malam, ya tidak ada artinya gitu. Nah, jadi pertanyaan berikutnya, berapa itu sudah signifikan, berapa itu nanggung? Nah, ini kan bisa beda-beda tiap orang kan. Dia juga kasih satu rumus yang sangat bagus. Jadi dia memperkenalkan dua jenis rate. Ya. Ada namanya expected rate of return. Jadi misalkan saya punya modal 10 juta. Saya berharap bisa untung 10%. 10% ini bebas ya, namanya expected kan, rate of return. Boleh pakai 2 kali deposito, karena kan kalau taruh deposito tanpa resiko. Kalau saya investasi, ya 2 kali lah gitu. 3 kali boleh nggak Pak? Boleh sih, tapi ya kalau deposito sekarang 4-5%, 5 nggak ada sih ya, baru 4%. Anggap 5 ada, kamu 3 kali deposito 15, itu terlalu tinggi. Tapi kalau 2 kali deposito, menurut saya itu masih oke. Ya, 3 kali deposito itu kalau depositonya lagi cuma 2%, 3%. Nah, itu mungkin 3 kali nggak apa-apa. Jadi kalau investasi di saham menurut saya 8-12 itu range yang cukup wajar. Katakan kita ambil nilai tengah 10. Jadi expected rate of return 10%, modal investasi saya 10 juta, maka setara 1 juta per tahun. Kemudian rate yang kedua namanya expected saving rate. Nah, expected saving rate ini gampangnya gini. Saya dapat gaji, berapa juta bisa saya sisihkan setiap bulan atau satu tahunnya. Katakan saya dapat gaji X juta. Saya mampu menyisihkan 1 juta rupiah per bulan. Berarti 12 juta rupiah. Nah, di sini kita sudah dapat 2 angka nih. Jadi saving rate 12 juta rupiah dapat dari 1 juta rupiah per bulan. Expected return rate ya. Itu dengan modal 10 juta yang saya punya saat ini, 10% dapatnya 1 juta. Nah, kalau misalnya saving rate saya dalam nominal lebih besar daripada rate of return, ya udah fokusnya saving gitu. Karena saya disiplin menabung itu hasilnya 12 kali lipat daripada saya mengharapkan hasil investasi saya berkembang. Tentu kalau dia berkembang itu bagus. Tapi kalau misalnya dia so-so situ-situ aja taruh reksadana pasar uang, tapi saya bisa nabung konsisten 1 juta per bulan, 12 juta, itu hasilnya 12 kali lipat daripada saya tempatkan di saham gitu. Nah, jadi ketika orang yang saving rate-nya dalam nominal lebih besar daripada rate of return, maka fokusnya adalah saving. Ya. Saving, meningkatkan penghasilan, bagaimana caranya kita mengembangkan keahlian supaya pendapatan kita lebih tinggi, komisi kita lebih baik, karir kita lebih baik, atau kalau kita bikin usaha, bagaimana usaha kita lebih laris. Dan ketika pengeluaran Anda terlalu besar, ya kita bisa fokus pada mengurangi biaya juga. Kombinasinya lah ya, menabung, meningkatkan penghasilan, dan mengurangi pengeluaran.
Nah, tapi sebaliknya, kalau saya punya rate of return, misalnya modal saya 1M, 10% 100 juta. Nah, saya punya saving rate 1 juta sebulan, 12 juta. 100 juta jauh lebih besar daripada 12 juta. Nah, ketika saya sudah pada level itu, maka fokus saya adalah yang tadi itu. Seperti Nick tadi, boleh kita timing the market, boleh kita bagi-bagi aset, boleh kita melakukan misalnya evaluasi kinerja dan seterusnya. Tapi itu dilakukan ketika nilai kita sudah signifikan, dan hasil investasinya kalau kita kelola dengan baik itu jauh lebih besar daripada saving rate kita setiap tahun gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, saya sendiri pribadi sependapat dengan Nick itu. Karena saya juga pernah mengalami hal yang sama. Kita pindah-pindah, beli ini, beli itu, ya uangnya kalau nggak seberapa mah nggak ada artinya. Lebih baik saya hitung-hitung, oh kalau saya 1 bulan bisa tabung X juta, setahun bisa tabung segini, hasil investasi saya kalau dapat 10% belum ada segitu, saya fokusnya udah nabungnya tiap bulan, investasinya setiap bulan. Nah, ini saya lakukan sendiri dan terus terang sudah jadi kebiasaan. Jadi saya sudah kerja di Panel Asset Management dari tahun 2012 sampai sekarang, auto debit saya belum pernah berhenti gitu. Nah, betul ada tahun-tahun di mana marketnya jelek atau performance produknya jelek, ada juga tahun-tahun di mana dia bagus gitu. Tapi saya pikir lebih baik saya fokus pada meningkatkan modal sehingga nilainya signifikan. Pada saat market atau produknya bagus, nah itu baru nanti saya panennya. Kapan? Nggak tahu gitu. Tapi kalau dari pengalaman saya, setelah melakukan secara berkala selama 8 tahun, baru lumayan signifikan ya. Belum terlalu signifikan tapi sudah lumayan signifikan. Karena gampangnya gini, 8 tahun itu kan 96 bulan. Anggaplah 100 bulan. Katakan saya 1 juta per bulan saja, berarti kan sudah 100 juta. Nah, kalau dalam pergerakan satu hari IHSG itu kan naik 1% tuh bukan hal yang sulit. Turun 1% juga bisa. Ketika saya 1 juta naik 1% cuma 10.000. Ketika sekarang uang saya sudah 100 juta, 1% itu sudah 1 juta. Jadi kenaikan satu hari itu sudah setara saya punya auto debit 1 bulan. Nah, disitulah saya baru mungkin akan lebih put attention untuk bagaimana saya punya aset dialokasikan. Kalau belum sampai situ ya sudah, setiap bulan naruh aja seperti itu. Nah, demikian tentang pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih.